seger, biar otaknya fresh, perutnya lapar, makannya banyak. Yo 1, 2, 3 biji yang agak keras, biji yang agak keras. Yo 1, 2, 3. Oke. Sekarang balik kanan dulu. Kasihan ini yang depan belum gimana. Ayo mas balikan. Ya. Jangan ada depan, nanti kalau ada baruan nggak jadi nih. Balik sana. Yo biasanya itu namanya pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Yang agak keras nanti, yang depannya dibijik. Yo 1, 2, 3. Yo mulai. Wah, ada yang duluan. Ada yang dapat dulu ini. Oke terus 1, 2, 3 terus. Ayo coba sambil ngomong saudaraku, terima kasih telah pijat aku. Jangan lupa kalau ke kantin traktir aku. Kalau gak punya duit, sini sama bakal kantin. Oke, menghadap sini semuanya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, perkenalkan kami dari Resik-Resik Masjid Wonosobo. Yang di sebelah saya, nama saya dulu. Nama saya Dwi Mutakin. Ada yang sama? Dwi Mutakin. Ya. Gak ada yang sama ya? Alhamdulillah kalau gak ada yang sama nanti. Siapa itu namanya? Oke. Yang di sebelah kanan saya yang pakai kaos biru namanya Mas Priyono. Dia owner Bintang Lobby. Ada yang tahu Bintang Lobby? Yang di Kauman Utara itu. Ada. Nanti kalau kalian mau lobby kesana aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang di sebelah kanan lagi namanya Pak Mas Abdul Fadoli. Beliau kan di IT. Beliau juga apa namanya? Kalau jualan online itu apa namanya? All shop ya. Online shop ya. Yang di sebelah kiri saya namanya Mas Budirianto. Mas Budirianto itu masih bujang. Umurnya baru 20 berapa 23. 23 rumahnya di Bang. Alhamdulillah. Nanti kalau materi sudah mulai boleh dicatat. Kalau sekarang nggak usah dicatat nggak apa-apa. Ya, kalau nama dihafalkan aja. Nanti barangkali ketemu di angkot. Kalau nggak ketemu di angkot ketemu di ojekan nanti. Oke? Alhamdulillah. Oke. Kita perkenalkan namanya Resik-Resik Masjid Wonosobo. Namanya juga Resik-Resik Masjid Wonosobo. Artinya domisilinya di Wonosobo, oke? Domisili di Wonosobo. Gaweane ngresiki masjid, nggih. Gaweane ngresiki WC, nggih. Gaweane nyaponi WC, nyaponi karpet, nyaponi sawang. Banyak sekali orang-orang yang istilahnya tidak memandang dengan sebelah mata kerjaan seperti itu. Kerjaan kok ngusik WC iki apa? Kerjaan kok ngusik nyapu-nyapu apa namanya? Karpet ya ngopo? Kurang gawean gitu. Sing bayar ya sapa gitu. Alhamdulillahirabbil. Selanjutnya pertama kita akan Oke, tema kita kali ini adalah wujud gotong royong di dalam
resik masjid. Resik masjid itu kalau nggak berdarah orang sido mesti. Karena cuma satu orangnya. Kalau jalan ke sana kemari orang sido. Alhamdulillah resik masjid Wonosobo itu terbentuk tahun 2018. Tanggal 20 Mei. Siapa yang ngeliat tanggal 20 Mei? Nggak ada. Oh, ada. 20 Mei itu hari apa? Hari apa coba? 20 Mei. Hari hari buruh, bukan ya? Oke. Resik masjid pertama di Wonosobo tanggal 20 Mei. Dulu membersihkan masjid di Wonolelo, Masjid Ulama namanya, di sebelah SMK 1, SMK 2 Wonosobo. Alhamdulillah kita dulu kedatangan tamu dari Kendal. Kalau dari Kendal itu resik masjid sudah duluan, yaitu tahun 2016. Alhamdulillah beliau datang ke Wonosobo dalam satu seminar. Kita berkenalan dengan beliau dan kita ikut tertarik untuk bersama menjadi relawan pembersih masjid. Dan alhamdulillah Wonosobo sampai hari ini 2024 berarti sekitar 6 tahun sudah bertahan dan sudah membersihkan lebih dari 270 masjid. Kalau 1 tahun itu 52 minggu, kan kita bersihkan hari Ahad. Berarti setahun itu ya nggak sampai 52 minggu, karena ada libur lebaran, libur puasa, dan hari besar lainnya juga masih ada. Dan alhamdulillah kita juga bisa berkolaborasi dengan beberapa kota di luar kabupaten. Di Jakarta kita ke sana, di Kebumen kita pernah kolaborasi, Banjarnegara, Cilacap. Jadi alhamdulillah kita juga sudah kemana-mana. Di resik-resik masjid ini kita sudah ada di 24 kota kabupaten di Jawa Tengah. Alhamdulillah banyak temannya. Kalau yang daerah Pantura sana sudah hampir rata, dari Brebes sampai Jepara sudah ada semua. Yang selatan masih jarang. Dan alhamdulillah kita masih terus berjalan untuk selalu berkhidmat membersihkan masjid, terutama di masjid-masjid sekitar kita di Wonosobo. Alhamdulillah. Dan untuk itu yang namanya resik-resik masjid, resik-resik masjid itu adalah membersihkan rumah-rumah Allah, okay? Rumah Allah. Jadi yang kita bersihkan rumah Allah, bukan rumah orang lain, okay? Alhamdulillah resik-resik masjid bertahan dan pernah juga saya di sana kan, ya? Nah ini yang paling penting ini, resik-resik masjid itu adalah komunitas yang independen. Artinya kita tidak merdeka, kita tidak berafiliasi dan tidak mengikuti ormas manapun, tidak mengikuti partai politik manapun. Jadi kita di tengah-tengah. Jadi kita dari organisasi manapun bisa masuk di RRM Wonosobo. Kita independen non politik, jadi kita tidak berpolitik. Non aliran artinya kita juga tidak mempunyai aliran tertentu. Kita lintas komunitas. Jadi komunitas manapun bisa masuk di resik-resik masjid Wonosobo. Itulah kelebihan kita kalau kita berjalannya lebih netral, lebih tidak ngambruk, tidak monjong, tidak ikut di mana-mana. Insya Allah kita bisa diterima di manapun. Karena masjid yang kita bersihkan juga masjid-masjid, semua masjid, bukan masjid yang berwarna hijau, berwarna biru, merah, kuning, hijau, ya. Tapi tidak pakai meletus balon hijau. Oke. Alhamdulillah. Kita juga lintas ormas. Kita lintas ormas, jadi ormas manapun juga bisa masuk. Artinya dari manapun ormas keagamaan bisa masuk ke RRM Wonosobo. Jadi kita tidak hanya membersihkan ormas apa, tidak hanya membersihkan masjid ormas apa, semua kita bersihkan.
dalam alhamdulillah sampai hari ini bisa bertahan, dalam arti memang relawan-relawan kita semua bisa bertahan, mempertahankan kebinekaan yang ada di dalam komunitas kita. Alhamdulillah ya. Jadi memang beberapa komunitas tidak bertahan hanya karena memang kurang fleksibel. Artinya banyak didominasi oleh satu ormas tertentu, sehingga dalam berjalan pun akan kurang simpati dari yang lain. Di RRM Wonosobo ini juga kemarin dijadikan bahan tesis. Jadi kita punya anggota RRM namanya Pak Yudiantono. Pak Yudiantono itu sekolah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Beliau menjadikan RRM ini sebagai bahan tesis beliau untuk jenjang S2 beliau. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan predikat cum laude dalam tesis beliau. Dan saat ini beliau mengajar di Atrio Akademi Otometri Yogyakarta. Alhamdulillah banyak sekali yang kita anggota dari RRM itu yang lintas profesi. Lintas profesi itu ada dosen, anggota RRM itu ada dosen, ada pengusaha, ada pegawai negeri. Nggak cuma banyak, kalau pegawai negeri itu nggak cuma ada, banyak pegawai negeri di komunitas Resik Wonosobo. Ada juga yang pedagang kecil maupun besar, yang all shop maupun selain all shop, masya Allah. Jadi memang banyak sekali yang banyak sekali macamnya lintas profesi, karena lintas profesi ini memang mengasihkan. Kita punya banyak teman, kita punya banyak saudara yang lain daripada kita. Ada yang ganti cilok ada mas ya? Ya, dagang cilok ada. Yang dagang mobil ada. Yang dagang pokoknya macam-macam sekali di tempat kita itu. Mereka masuk ke RRM Wonosobo istilahnya bukan sebagai sebagai relawan. Relawan itu bayaran secara fisik dan rutinan itu nggak ada bayarannya. Kalau kita sering mangkat juga nggak ada bayarannya. Kadang malah tolong butuh bensin kalau masjidnya jauh. Dan alhamdulillah semua masih bisa bertahan, semua masih bisa menjalani pekerjaan itu, karena inilah memang pekerjaan yang ini slide-nya ini Pak Yudiantono. Ini gelarnya panjang sekali, saya bingung kalau baca ini. Beliau ikut kita udah lama, udah berapa, mungkin ada 3 tahun atau berapa. Beliau dosen di Atrio, ya, di Atrio. Beliau lulusan University Muhammadiyah di Magelang. S2-nya Magister Pendidikan, ya, Magister Pendidikan. Beliau biasanya kalau di RRM itu beliau pegang kaca, jadi beliau spesialis kaca. Bersih kaca, muter-muter, bersih kaca keramik-keramik yang ada di tembok-tembok itu dia biasanya membersihkannya. Alhamdulillah dia memang sangat-sangat semangat di dalam
Resik-resik Masjid Wonosobo. Ada lagi, nah ini ini saya dengar beliau mendapatkan predikat cum laude 3,86 IP-nya ya, bukan IP itu. Kalau IP nanti salah mana ya. Oke, alhamdulillah beliau walaupun apa namanya seorang dosen, namun beliau juga aktif di resik-resik Masjid Wonosobo. Beliau kadang juga di WC, beliau kadang di kamar mandi, bersih kamar mandi. Next one. Nah, ini ya. Sebelum kita masuk ke materi yang lain, karena ini resik-resik Masjid Wonosobo ini adalah sebuah komunitas yang spiritual, apa namanya, sosial spiritual, yang lillah hanya karena Allah. Jadi kita berangkatnya berlatar belakang juga dari dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan hadis. Seperti hadis yang tampil itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid di muka bumi ini, dan tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Alhamdulillah, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Jadi tempat yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah antara lain masjid ya. Jadi memang masjid itu adalah tempat yang sangat-sangat spesial. Ada yang belum pernah masuk masjid? Ada? Sudah semua ya? Hah? Siapa? Aduh, siapa? Oh, mari alhamdulillah. Mana anaknya? Alhamdulillah. Tapi senang gaul sama bapak ini ya, yang pakai jilbab ini ya. Alhamdulillah. Mereka orang baik. Kalau yang berjilbab itu gak cuma cantik luar dalam biasanya. Luarnya cantik, dalamnya cantik. Dan semoga menjadi istri-istri solehah. Amin. Jadi bojone Pak Menteri nggak apa-apa, jadi bojone Pak Bupati nggak apa-apa. Pokoknya jadi bojone Soboy nggak apa-apa. Jadi bojone pengusaha ya alhamdulillah. Jadi bojone Pak Guru ya alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi memang tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini antara lain adalah masjid, ya. Yang perlu diangkat. Dan kita juga diberitakan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita disuruh bangun masjid-masjid di kampung-kampung. Jadi setiap kampung itu dibangun masjid biar gak repot dalam beribadah. Okay? Setelah dibangun tentu saja dirawat, dijaga, diwangikan, biar orang-orang yang sholat, orang-orang yang datang ke masjid menjadi kerasan. Okay? Banyak sekali orang-orang yang datang ke masjid gak kerasan, karena antara lainnya masjid itu kotor, masjid itu gak wangi. Jadi memang banyak sekali yang menyebabkan orang-orang tidak mengambil bagian dalam memakmurkan masjid. Nanti ada mau nambah Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sesuatu itu remeh gitu. Maksudnya gini, dari beliau ini ngersi masjid yang tadi disampaikan beliau Pak Duit, bersih WC, bersih kotoran itu kan remeh gitu. Tapi dari beliau itu bisa mengangkat ini menjadi sebuah karya ilmiah yang ini sedang dipertimbangkan untuk kalau S2 itu tesisnya itu harus masuk di jurnal. Ini sedang dipertimbangkan. Dan beliau ini dari 12 orang yang mengajukan judul, beliau itu yang tertinggi, cum laude, hanya dari menulis tentang resepsi masjid ya Pak. Dan kalau dihubungkan dengan P5 yang dengan pelajarannya itu kan ada gotong royong. Ini pengalaman pribadi. Saya ikut di resepsi masjid ini. Istri saya yang tahu. Saya dulu orangnya egois. Saya egois, mau menang sendiri, cowok lah biasanya kan kita gitu. Dan semenjak ikut resepsi masjid saya jadi gercep dalam menangani rumah tangga, maksudnya pekerjaan rumah. Yang ibu-ibu, cewek-cewek kalau sukanya diewangi dalam masalah cuci piring, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Yudi ini mengangkat ini jadi cum laude S2, Masya Allah. Jadi beliaunya itu sekarang ngajar di Akrio. Nanti kalau sudah kelas 3, kalau ada beasiswa bisa nanti sekolah di Akrio optometri. Itu nanti jadi ahli mata, ketemu sama beliaunya Pak Yudi. Dan kalau beasiswa gratis, nanti tinggal memikirkan biaya hidupnya saja. Nanti cari ya Akrio Akademi Optometri Yogyakarta. Itu aja monggo. Oke, Mas Turun Mas tambahannya. Jadi resepsi itu adalah sesuatu yang berdasarkan kepada Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir. Artinya karena kita di masjid tentu saja kita harus meyakini adanya hari akhir. Yang hari akhir itu adalah hari semua pembalasan. Artinya kalau kita perbuatan kita baik, mendapatkan pembalasan yang lebih baik tentu saja. Dan dari ayat itu semua orang berangkat untuk selalu bisa memakmurkan masjid dengan berbagai macam memakmurkan masjid itu. Tidak hanya satu orang kalau memakmurkan masjid itu. Kalau satu orang mungkin hanya mampu di hartanya, wong sugih misalnya. Wong sugih bisa nyumbang untuk bangun masjid. Sing ora duit bisa nyumbang tenaga. Orang duit ora tenaga bisa nyumbang pikiran. Orang duit orang di duit ora tenaga, ora sanggup mikir. Ya bisa menyumbang doa. Banyak sekali. Kalau semua kita kerjakan bersama-sama, baik dari doanya, baik dari pikirannya, baik dari fisiknya, hartanya, kita akan bersama-sama menuju sesuai dengan tujuan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita akan sendiri-sendiri memang agak susah ngurusi masjid itu, karena masjid itu sangat kompleks. Masjid itu banyak masalahnya, nggak cuma di fisiknya masjid bocor-bocor, bolong-bolong, panas-panas, kotor-kotor, enggak. Masjid itu banyak masalahnya, dari yang masalah belakang, masalah depan, masalah atas, masalah bawah, yang semua harus diselesaikan dengan cara bersama-sama. Untuk masalah-masalah kebersihan mungkin ada yang pernah ngosek WC? Nang omah. Kok ke sekolah? Ke sekolah mesti kena sanksi. Iya.
Dihukum, Mbak. Nggih, nek sekolah mesti kena sanksi biasanya itu. Sanksinya mesti kon bersih IWC. Biasanya kalau sanksi bersih IWC kenapa itu? Telat. Telat. Ya. Aduh. Sekolah kok telat. Mas Abdul, sekolah kok telat ini gitu? Aduh. Menambahkan lagi, kalau teman-teman pasti bertanya ya, kalau gotong royong membersihkan masjid itu alatnya bagaimana? Terus ngangkutnya bagaimana gitu kan? Alhamdulillah kita semenjak tahun berapa sih 2018 gitu, kita alat tidak ada yang beli. Kita mobil pengangkut sudah ada yang ngangkut. Begitu kita di grup ada itu, kita habis sabunnya. Habis kemudian di base camp kita ada yang ngirimi sabun. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin merasakan apa yang kita rasakan, monggo nanti bisa ikut, bisa join. Tidak, tadi ada yang Pak Dwi bilang, nah orang duwe tenaga, orang duwe bondo, melu tenagane bisa. Tinggal berangkat modal awak, modal bensin, silakan ikut, monggo. Nanti dirasakan sendiri perubahan yang ada dalam diri rekan-rekan semua bagaimana. Ya Pak Dwi ya. Jadi memang sangat kompleks. Namun karena memang masalah yang seperti itu, yang kompleks itu akan membawa kita menjadi lebih baik. Namanya mengucap WC itu orang mengucap WC, tapi akan memperhalus hati kita. Coba bayangkan penjenengan semua adik-adik, kita dengan kotoran kita aja jijik ya tak? Dengan WC kita jijik nang omah, padahal ya sak omah itu. Kita ngosoknya karo pikir-pikir, iki sapa ora disiram esuk? Sapa iki ora disiram esuk? Aduh kok iki. Itu di rumah kita. Paling ya ibu kita, kakak kita, adik kita yang buang lupa disiram. Kita di masjid itu bukan opo-opo kita istilahnya. Di situ ada yang ketinggalan. Kalau orang Watu Malang bilang apa? Nah ketinggalan itu apa orangnya? Kurang Eli. Oh Kelly. Oh ya. Kotorannya ketinggalan enggak? Kelly gitu loh. Jelapret. Itu adalah tugas kita. Kita mempunyai tugas membersihkan itu. Dan dengan hal-hal yang seperti itu akan memperhalus hati kita. Bayangkan kita mengeluarkan kotoran di masjid. Kalau secara fisik yang kita keluarkan adalah kotoran, tapi kita sebenarnya sedang mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar dalam mengeluarkan kotoran itu. Ada satu hadis, namun hadis ini dhaif dan tapi bisa dihafalkan juga, tidak apa-apa. Hadis itu, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sak debu saja, satu zarah, satu titik aja sebagai wasilah kita untuk diampuni. Nah kalau kita nanti tak tunjukkan videonya, pas gebuki karpet itu rampung sak darah. Tapi kita biasanya kalau gebuki karpet itu kita dapatkan sak kantong beras 25 kilo itu biasanya apa namanya debu-debunya. Debu itu kalau terisap orang yang sedang sujud akan menjadi penyakit. Okay? Kita sedot debu itu, kita buang. Semua yang beribadah menjadi sehat, kita mendapatkan pahala yang tidak terkira. Jadi memang membersihkan masjid itu bukan hanya sebuah tantangan, tapi memang membuang gengsi. Nyatanya ada satu anggota kita, Bapak Kepala seksi apa itu Mas Pak Edi itu? Dia seksi di KIR, di Dinas Perhubungan. Dia kepala KIR itu kalau mobil pakcoaan itu dia di KIR. Lampu luring ora, remnya mandek ora itu.
itu ditempel stiker. Beliau kepala di sana. Dan beliau itu ya biasa juga ikut membersihkan WC masjid itu biasa. Jadi memang di tempat kita relawan-relawan masjid itu memang hatinya halus-halus. Jadi nanti Bapak Ibu semua nanti kalau punya punya idola relawan pembersih masjid ya ora salah. Artinya wongnya mesti halus. Nah, rupane sangar mesti halus. Selanjutnya ada ini adalah yang sangat populer. Ini kisah yang sangat populer di Madinah pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dulu, zaman Rasulullah, di Masjid Nabawi itu ada seorang perempuan, kulitnya hitam. Di sini nggak ada yang hitam, cantik-cantik semua. Masya Allah, ya. Masya Allah. Orangnya hitam. Setiap hari beliau sehabis sholat selalu membersihkan Masjid Nabawi. Ada daun-daun yang jatuh, beliau bersihkan. Ada yang tidak berkenan kotoran-kotoran, walaupun bukan najis, beliau bersihkan. Suatu hari Rasulullah datang ke Masjid Nabawi. Beliau tidak melihat Ummu Mahjah. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat, perempuan yang biasanya pun di sini di mana? Aku kok nggak melihat. Sahabat bilang, oh dia sudah meninggal ya Rasulullah tadi malam. Rasulullah kaget, lah kok sudah meninggal kalian tidak ada yang memberi kabar kepada saya. Lalu para sahabat bilang, beliau kan orang biasa Rasulullah, kami tidak akan merepotkan Anda. Rasulullah sudah sare, mungkin sudah malam, sudah tidur, bisa rasa diganggu, rasa dibangunkan, kita kubur saja. Ternyata Rasulullah SAW agak sedikit kecewa dengan hal itu. Lalu beliau bilang, tunjukkan aku di mana kuburnya. Lalu beliau diantar ke kuburnya, beliau berdoa di atas kuburnya itu, beliau sholat jenazah di atas kubur Ummu Mahjah. Dan ini adalah suatu keteladanan yang sangat hebat. Ummu Mahjah itu hanya sebagai penyapu masjid, pembersih masjid. Rasulullah itu presiden panglima perang sing duwe negara, sampai-sampai menyolatkan Ummu Mahjah yang hanya seorang pembersih masjid. Artinya pembersih masjid mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi memang Rasulullah sangat-sangat berempati, sangat-sangat menghargai, sangat-sangat memberikan penghargaan yang besar kepada pembersih masjid. Pembersih masjid itu ada tiga keutamaan. Beliau untuk yang keutamaan pertama adalah akan selalu diampuni dosa-dosanya selama dia di masjid membersihkan masjid. Semua kotoran yang dia keluarkan akan diganti rumahnya di surga. Jadi memang banyak sekali yang namanya membersihkan masjid itu adalah sesuatu yang istimewa. Namun memang kita agak memandang sebelah mata karena memang ya orang istilahnya tidak ada balasan cash, tidak ada balasan tunai. Semua balasan itu berupa pahala dan janji-janji. Tapi banyak sekali teman-teman kita yang membersihkan masjid itu testimoni. Mas Abdul, testimoni seperti apa yang kemarin itu ya? Yang membersihkan masjid tadi piye itu maksudnya? Ya yang tadi saya sampaikan seperti itu. Saya yang tadi egois, talanang biasa ya. Jadi mbak-mbak jangan kaget karena cowok-cowok ini, karena yang berkembang itu adalah otak kanannya dulu. Otak kanan itu adalah otak yang bermain, iya enggak mas? Seneng main game, iya enggak? Dolanan seneng orang?
cah wedok aja kaget. Jadi saya dulu begitu, tapi semenjak ikut restorasi masjid, istri saya yang merasakan perubahan diri saya. Jadi kelembutan mungkin tadi ada, semua tuh istri saya yang merasakan. Jadi alhamdulillah seperti itu. Nanti kalau punya cowok, biarin aja dia main game sesenengnya, biarin aja kayak gitu cowok itu. Ya kan mas? Oke, biarin aja dimaklumi seperti itu. Ini ada video yang akan kami tampilkan. Atau nanti kalau mas-mas mbak bisa buka di website kita. Restorasi masjid itu tergabung dengan restorasi masjid itu ada di website kita di setikairwonosobo.com. Nanti bisa dibuka di HP-nya masing-masing. Itu ada kegiatan kita, ada kegiatan sedekah air, restorasi masjid Wonosobo, kemudian donor darah. Nanti adik-adik semua kalau sudah 18 tahun mohon untuk mendonorkan darahnya, ya, donorkan darahnya. Itu akan mendapatkan pahala jariah. Bayangkan kalau panjenengan semua mendonorkan darah, kemudian yang didonori menerima dan melakukan sholat, jenengan dapat pahalanya. Selama darah mengalir dalam tubuhnya yang didonorkan, dia melakukan kebaikan, jenengan dapat. Enak nggak kira-kira itu? Enak. Nanti kita akan menyaksikan video yang tentang kegiatan kita restorasi masjid. Ternyata ada kesalahan teknis. Ini boleh pakai HP enggak? Monggo silakan dibuka di www.sedekahair.com, sedekahairwonosobo.com. Itu website kita. Monggo bisa dibuka www.sedekahairwonosobo.com. Itu punya kita. Sedekahairwonosobo.com. Itu jenengan bisa melihat kegiatan kita dari bagi-bagi nasi bungkus Jumat ya Pak, Jumat berkah. Di sana ada. Nanti jenengan bisa kalau ingin nyumbang, kalau ingin merasakan bagi nasi, ben nanti pamer turah-turah monggo. Setiap Jumat bisa ikut. Izin sama Pak Guru, Pak saya mau ikut bagi nasi. Yang 2 orang atau 3 orang itu merasakan bagaimana bagi nasi di seputaran Kota Wonosobo. Bisa sambil menunggu slide-nya berjalan. Ternyata dari ini ada yang mau ditanyakan kira-kira yang berhubungan dengan mata pelajarannya? Monggo bisa ditanyakan. Panas ya, borbernya belum ada. Kira-kira berhubungan dengan pelajarannya nggak ini P5? Saya pernah pas ikut ini, oh iya, saya mengerjakan sesuatu di komunitas ini. Saya baru mengerjakan sedikit. Itu kalau kita kira-kira mengerjakan satu masjid itu kisaran waktunya antara 2 sampai 3 jam. Itu selesai. Jadi mulai jam 9 sebelum luhur itu sudah selesai. Ya Pak ya. Jadi mengerjakan sedikit. Kita baru gampangnya mak kan ada mama juga membersihkan satu jendela, yang lain juga selesai. Jadi enaknya gotong royong itu kayak gitu. Coba kalau jenengan mengerjakan ini sendiri dalam satu ruangan ini sendiri, kira-kira berat ya? Berat ya. Tapi kalau bersama-sama, enak. Itu nanti begitu sedikit, bisa rampung, bisa rampung kabeh gitu, mulai dari atas sampai bawah. Kita ada dari divisi perlangit-langitan itu, ada kipas angin juga ada. Nanti kalau sudah di bawah disapu kemudian sedot juga ada. Karpet nanti digebuk, kita juga ada alatnya. Tadinya manual, sekarang alhamdulillah ada yang menyumbangkan ilmunya. Kita gebuknya nggak digebuk manual begitu, tapi ada alatnya. Oh iya, ada alatnya, kemudian semua juga nanti disedot ada sedot gebuknya. Kalau begitu sambil menunggu ini tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan monggo ditanyakan. Monggo Mbak, siapa namanya, sebutkan kelas berapa? Mbak siapa namanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Helen Setianingsih dari kelas 12 4. Izin bertanya, untuk pendiri
Untuk foundernya yang di Jawa Tengah adalah beliau Ustadz Agus Imaduddin. Beliau rumahnya di Kendal, di Leri. Dia tahun berapa? 2016 ya. 2016 beliau sudah aktif di resepsi masjid. Hingga saat ini beliau masih aktif. Hingga saat ini beliau menjadi pembina di resepsi masjid Indonesia namanya. Namun untuk yang paling yang paling rame itu di Jawa Tengahnya, yaitu di 24 kota kalau nggak salah. Kemarin sudah 27 kota kabupaten yang sudah aktif dan sudah terdaftar termasuk masjid di RRM Wonosobo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil menunggu koneknya komputer ke layar lebar. Jadi saya terangkan kembali keutamaan membersihkan masjid itu ada 3. Yang pertama adalah dosanya diampuni. Barang siapa yang membersihkan masjid, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan dibangunkan rumah di surga. Barang siapa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam masjid, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Bayangkan panjenengan dibangunkan rumah di surga, mungkin gak panjenengan masuk neraka? Wong rumahnya dibangunkan di surga malah masukkan ke neraka kan enggak dong? Ya toh? Wis dibangun mana surga dimasukkan surga, insya Allah. Oke. Yang ketiga adalah mendapat kedudukan yang mulia di sisi Nabi seperti yang tadi, yang perempuan berkulit hitam itu yang selalu membersihkan Masjid Nabawi. Beliau mendapatkan kedudukan mulia di sisi Nabi. Dia disolati oleh Nabi, dia didoakan oleh Nabi, dan Nabi itu doanya tidak pernah tidak terkabul, tidak pernah Nabi doanya tidak mustajab. Setiap doa Nabi pasti dikabulkan karena beliau langsung. Jadi memang sungguh istimewa orang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belumnya Bu Mas. Nanti untuk video ada pembersihan, nanti yang memberikan ulasan beliau Bapak Mas Priyono. Beliau adalah owner dari Bintang Laundry. Kalau untuk bersih-bersih, untuk prosedur-prosedur pembersihan, beliau ahlinya. Nanti mungkin ada yang mau tanya, mungkin jilbabnya kena noda apa, nanti bisa ditanyakan ya. Noda es krim apa noda bumbu sate, nanti bisa ditanyakan. Nanti beliau akan terangkan semua video prosedur pembersihannya seperti apa, beliau akan terangkan. Mungkin pada penasaran, itu kalau membersihkan masjid dibayar nggak ya? Tidak ya? Ya alhamdulillah. Jadi ya, ada kepanjangan yang lain ketika kita membersihkan masjid. Itu kan RRM ya? RRM. Tapi kadang diplesetkan gitu. RRM, Rono ini Madang gitu. Jadi alhamdulillah ketika kita membersihkan masjid, itu makanan itu datang sendiri, masya Allah. Makanan datang sendiri, minuman datang sendiri. Kita nggak minta padahal. Kita sudah tulus ikhlas membersihkan masjid. Alhamdulillah dari Amir dan warga sekitar itu memberikan dengan sukarela, masya Allah. Jadi wetenge war enak alhamdulillah. Ada satu lagi di pelayanan RRM itu adalah gratis ya, 0 rupiah. Bahan dari kita, bahan-bahan itu maksudnya alat-alat pembersih juga dari kita. Bahan itu ada sabun, ada pembersih keramik, ada alat-alat semua dari kita. Kalau nanti ada di tempat kalian masjidnya nggak punya listrik, listriknya kecil, kita juga bawa jajan nanti. Jadi tenang saja, kita tidak ada pungutan apapun untuk membersihkan masjid.
Jadi semuanya dari kita. Personil kita relawan-relawan yang sangat-sangatlah istimewa. Jadi kita peralatan komplit, bahan-bahan komplit, pokoknya komplit. Kadang samu ya samu dewi gitu. Beberapa orang itu ya Pak dosen itu dia selalu sangu mesti bawa makanan, bawa makanan gitu. namanya apa itu? Mochi. Iya, bawa Mochi sama ubi-ubi. Pak dosen itu andalannya cuma itu, mochi dan ubi-ubi. Dan ada yang punya andalan dua arem-arem. Iya. Sakdus itu. Jadi memang relawan-relawan kita itu memang betul-betul rela. Ada relawan, ada relawati, mungkin ya. Ya. Nanti adik-adik kalau di masjidnya di lingkungan sekitar yang atau kebetulan ayahnya adalah takmir, kemudian masjidnya butuh untuk dibersihkan, bisa menghubungi kami. Nanti kami jadwalkan ke Watu Malang karena memang di Watu Malang jarang kita datangi karena memang jauh ya, jauh dari kota, kemudian jalannya agak naik turun begitu. Nanti bisa dihubungi kami. Ada adminnya, nanti kita jadwalkan kapan kita bisa datang menemui di masjid adik-adik semua. Seperti itu. Masih lama ternyata. Ada pertanyaan yang lain kira-kira? Ya, monggo Mbak. Monggo yang mau bertanya. Siapa namanya? Kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Indra. Izin ditanya, terdapat hambatan apa saja dalam melalui Di resep-resep masjid itu selalu nggak ada hambatan. Rintangannya, wah, nah kalau rintangannya kita kerjaan sih. Kita nggak pernah ada rintangan. Tantangan, hambatan, rintangan selalu kita terjaga ada. Untuk resep-resep masjid ini tidak pernah menemukan sesuatu yang sulit, rumit itu tidak pernah. Kalaupun ada kesulitan itu paling itu pun masih selalu kita bisa atasi. Misalnya ada satu desa itu yang masih menggunakan kali ya untuk wudhunya itu biasanya bloknya itu tak gini loh. Itu bloknya tak gini. Itu pun kita cemplungi, kita sat, kita buang, kita bersihkan. Yang saat ini belum kita sanggup bersihkan adalah apa namanya yang atas itu mustoko ya. Nah, kubah itu karena kita belum punya peralatan yang memadai untuk itu. Sing jelas yang orang sing wani meneh gitu. Nah, sing wani meneh ana tali ini mungkin ya bisa. Namun masjid itu biasanya yang paling kotor, paling membutuhkan sentuhan adalah satu kamar mandi WC MCK. Nomor 2 itu karpet. Karpet itu biasanya tidak, kalau di apa namanya di masjid-masjid itu paling disedot sama marbotnya. Menambahkan lagi, tadi ditanya rintangan memang selalu kita terjang, tapi ada satu perhatian yang menjadi perhatian kami. Semakin cantik masjid itu, ada ornamen, kemudian ada apa namanya semacam itu kata itu kadang memang agak susah membersihkannya. Tapi kita punya alat blower, jadi debu-debu itu kita ada alatnya namanya blower, kita semprot aja kayak gitu. Jadi beauty is pain ya, kadang kayak gitu ya, beauty is pain. Cantik itu agak susah untuk dibersihkan. Anunya bukan, ini cantik semua. Ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Uji Sudarmaharipi, kelas 12 Izin bertanya, membersihkan tidak cukup biaya. Jadi untuk alat kebersihan, sabun dan lain-lain diperoleh dari mana? Lalu apakah ada pembalaan dana? Terima kasih. Bismillah, ya itu tadi kita untuk alat-alat itu selalu saja daya support dari internal kita juga ada selalu support. Kalau sapu jangan jegrik-jegrik itu seragam sana itu
biasanya ada yang berikan sapu sambil berangkat bersapu. Kalau untuk alat pembersihan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Setio. Nama saya di Ada sabun, ada pembersih keramik. Itu biasanya kalau sudah habis itu ada saja yang bawa dari rumah. Ada pewangi karpet, itu juga sudah ada yang bawa rumah biasanya. Dari rumah sudah bawa. Jadi semua kebutuhan kita selalu terpenuhi. Jarang kita menggalang dana, itu nggak ada. Untuk yang berat-berat mungkin ada penggalangan dana, tapi biasanya dari beberapa komunitas lain akan membackup kita. Misalnya ada vakum itu 3 juta lebih, mungkin 3,5 juta harganya. Itu biasanya ada yang nawarin, Pak yang rusak apanya? Pak kita bisa bantu apanya gitu. Dan alhamdulillah itu selalu ada yang seperti itu. Yang satu rusak biasanya ada lagi yang ganti, yang satu rusak ada yang ganti. Selalu seperti itu. Seperti lap-lap lap kaca kanebo itu selalu saja ada yang bawa. Sudah protroli itu udah berkurang. Biasanya dari personel, dari relawan-relawan itu ada yang bawa baru. Jadi alhamdulillah kita selalu terpenuhi kebutuhan kita. Untuk alat kita ada, kalau kita angkat semua itu mungkin sak pickup Grand Max itu penuh itu. Termasuk ada satu genset yang berkapasitas 5.000 watt. Jadi itu semua sudah di backup oleh Allah Subhanahu wa taala lewat orang-orang yang baik itu. Yang lain monggo. Sudah bisa, Mas? Kita akan lihat video dulu testimoni dari beberapa rekan kita. Monggo Pak DP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Setio. Nama saya di Minahon Kertek. Alhamdulillah saya sudah ikut dalam kegiatan mesin Masjid Wonosobo ini sekitar dari tahun 2018, jadi sekitar sudah 6 tahun. Yang saya rasakan ketika saya mengikuti kegiatan mesin masjid ini, untuk saya sendiri saya jadi semakin lebih senang berada di masjid, dan setiap kali kunjungan ke masjid-masjid kita satu mendapatkan teman baru, saudara baru, pengalaman baru, dan tentunya ini menjadi amal ibadah kita yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lamakah sih kita hidup? Mari kita menggunakan waktu selama masih ada sisa waktu ini untuk berbuat kebaikan. Semoga teman-teman yang masih punya waktu luang bisa bergabung dengan kita di RRM Wonosobo. Kita di sini bisa menemukan teman-teman yang baru. Insya Allah semua teman di sini karena lillah. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa teman yang akan abadi adalah teman karena Allah. Semoga kita gunakan waktu yang masih diberikan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Salah satu adalah melalui kegiatan RRM Wonosobo, resik-resik Masjid Wonosobo. Semoga teman-teman silahkan bergabung dengan kita. Kita sangat welcome. Kita tidak partisian, dalam artian kita bebas, semuanya bisa masuk kepada ikut mengelilingi kegiatan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bergabung bersama kita sekali lagi. Insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan bersama teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang barusan adalah Pak Joni, dia adalah PNS di PKD Wonosobo. Nah ini Pak Joni, dia PNS di Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah nih, di Kabupaten Wonosobo. Next Mas. Nah ini beliau yang tadi saya katakan ini. Ketika hari Ahad. Alhamdulillah setelah saya ikut RRM, hatinya selalu terpaut di RRM. Ada yang kurang ketika hari Ahad tidak ada kegiatan RRM. Entah mengapa dan entah bagaimana, hanya Allah yang tahu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu, masjid ini adalah tempat yang mencintaikan di bumi ini,
Maka dari itu kita berharap gereja ikut membersihkan masjid-masjid ini. Semoga kecintaan Allah juga turun pada kita semua. Barakallahu fikum. Kepada seluruh warga Wonosobo, pemuda-pemudi, ayo kita ikut ya, bersih-bersih Masjid Wonosobo. Beliau pegawai PRSU. Hari ini Beliau adalah pegawai PRSU, jadi pegawai juga yang tidak malu untuk membersihkan masjid. kemungkinan besar berpengaruh pada keturunan kita, anak-anak kita, maka mari kita ikuti bersih-bersih masjid. Ingat, kebaikan yang melakukan berpengaruh kepada keluarga kita. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal beliau? Beliau putranya di sini. Namanya Mas Noval. Kelas berapa Mas Noval? Kali Asem. Kelas 11. Kelas 11. Orang gondang. Hah? Kan Noval. Orang gondang ya. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian demi masa. Akhirnya waktu yang telah Allah berikan kepada kita itu sangat berharga, dan rugi kita tidak memakai waktu-waktu yang telah Allah berikan ini tidak untuk ketakwaan, tidak untuk mengingat Allah. Jadi mari teman-teman kita ikuti, kita ramaikan, kita berkontribusi untuk kegiatan bersih-bersih masjid yang ada di Wonosobo ini, untuk membersihkan masjid Allah, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan donasi untuk mendukung semua kegiatan dengan memberi sapu dan memberi alat-alat bersih yang lain. Mari kita ramaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Di pagi hari ini kita sudah berada kegiatan atau sedikit informasi seperti tidak ada suatu komunitas siapapun yang ada pertolongan dari masjid. Jadi bagi kita teman-teman kalau untuk program RRN atau masjid di hari Ahad, kita sama-sama bergabung di silakan menghubungi admin di bawah ini dan kita bersama-sama dalam kebaikan ada Allah SWT dan jangan lupa paling siapa kita bisa kebaikan bersama dengan yang sama dengan oleh saya sama dengan baik maka evaluasinya pastikan rasanya bersama menjadi berkah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat mengikuti RRM mempunyai rasa kebersamaan yang tidak dirasakan sebelumnya, dan alhamdulillah bisa berkontribusi dalam rangka rutinitas membersihkan rumah Allah. Nah, semoga berkelanjutan dan istiqomah. Saya mengikuti RRM dan dirasakan adalah kebersamaan dalam membersihkan masjid tentunya. Saya rasa syukur saya. Beliau juga pegawai RSU, perawat. Alhamdulillah, yang tadi suaminya yang pegawai ini di Zoom, ya Pak Idi tadi. Nah, ini istrinya beliau. Satu keluarga berangkat semua ini. Kesempatan bawakan waktu saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu indikator ya, nanti buat khusus mbak-mbak ya. Mbak-mbak nanti kalau nyari calon suami, begitu dengar adzan kok langsung ke masjid, pertahankan. Kalau yang cowok-cowok ya, kalau temennya begitu dia dengar suara adzan langsung ke masjid, koncomu sing apik. Gitu, koncomu. Karena kita harus pilih teman. Nanti kalau kita ke surga bersama, nanti insya Allah lah kok urunan yang surga, aku digolei koncone sebelum di surga. Itu kenapa kita harus pilih teman ya. Oke. Seperti ini karpet yang kita bersihkan. Nah, ini mesinnya mas. Ini mesinnya.
Ini kita nggak gebuk manual. Kalau gebuk manual itu alah motor kabin. Bener. Seperti itu. Ini Pak Indro usianya udah hampir 70 tahun, masih semangat. Ini Pak Afla, guru SD Muhammadiyah Asia. Banyak guru yang ikut juga. Ini yang kemarin di Moto Tengah, ini apa? Punya betul. Ini anak saya kemarin. Ini kotorannya banyak sekali. Biasanya WC itu kita kasih obat terlebih dahulu. Seperti itu kita kasih obat. Kita kasih obat pembersih keramik, lalu kita diamkan sebentar. Kita sikat, biasanya udah ambil semua kotoran-kotoran itu. Itu kemarin terakhir di Kota Sintang. Nah ini kotorannya orang yang kita bersihkan ini. Namanya Mas Rizky ini. Badannya keker. Ya, dia tukang gym dia. Pak Kedua. Jadi kita tidak askan manual, kita pakai jet spray. Ini sebelum ya, ini sudah jadi bersih. Tadi yang disemprot-semprot itu alatnya sekitar 3,5 juta, itu alatnya datang sendiri, kita nggak beli. Saya kira ini sudah ya Pak. Saya kira ini sudah di akhir waktu dan belum juga sudah terlewat lama. Dari kami jika ada salah kata, salah pengucapan kami mohon maaf. Dari kesimpulan yang kami sampaikan adalah selesai membuat selain nanti pahalanya adalah masuk surga. Amin. Resolusi melembutkan hati. Resolusi masjid itu menenteramkan
berhubungan juga karena kita di dalam masjid di rumahnya Allah. Semoga nanti rekan-rekan bisa join bersama kami, merasakan apa yang kami rasakan. Dan ingat, teman yang membawa kita ke surga bisa membawa kita juga ke surga. Amin. Bismillah. Carilah teman yang baik, tapi jangan memilah-milah teman, tapi teman yang baik dicari. Begitu, semoga kedatangan kami di sini bermanfaat dan berhubungan dengan kelima gotong royong. Kalau ada salah kata, kalau kami mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan doa kifaratul masjid bersama-sama, karena biar kita diampuni dan tidak ada keganjilan di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk dari tim RRM yang sudah menyampaikan tentang kebersihan masjid, dan tadi banyak sekali ilmu yang seharusnya kalian dapatkan ya. Terus tadi ada satu lagi pertanyaan Bapak, untuk sabun yang untuk membersihkan tadi kan ada. Nah, mungkin nanti dari anak-anak ini kan bisa membeli atau bisa untuk ramuan-ramuan itu Pak, karena memang kemarin yang kita survei dari musola dan masjid yang ada di sini, itu memang lantai keramiknya itu banyak yang sudah ada lumut-lumut itu permanen. Nah, nanti silakan monggo ngapunten ini satu kali lagi untuk dijelaskan kembali ramuan apa yang harus dipersiapkan Untuk ramuan keramik kita sudah punya satu ramuan paten. Biasanya kita campur juga. Cuma dari kemarin kita cuma punya ramuan paten namanya F1 itu ya. Sama namanya F1 yang tadi ada botol yang warnanya kuning kayak minyak itu. Itu namanya F1. Itu manjur sekali untuk untuk keramik-keramik yang sudah nodanya agak permanen gitu. Namun tidak bisa ditinggal itu. Kalau dia disiram, disikat sebentar, tunggu sebentar, jangan ditinggal. Nanti yang ditinggal berdobrak keramiknya itu nanti. Oh, itu agak keras. Dia banyak mengandung soda api namanya ini, soda api. Oke, untuk pengaplikasiannya juga pakai sarung tangan karet nanti. Menora gatal dan perih gitu. Oke, terima kasih. Terus Pak, kalau sumbangan nanti dari siswa ini ada yang mau beli, nah itu belinya di mana dan harganya berapa Pak? Untuk harga saya kurang paham, itu biasanya wong nang RRM itu tidak ada regane. Cemplung gitu aja. Yo. Nanti coba dikomunikasikan kalau kita banyak sekali teman-teman yang pokoknya kalau pagi itu ya bawa itu, kalau udah habis ya bawa, kalau udah habis bawa gitu. Jadi kita jarang beli, nggak pernah malah. Artinya kas RRM untuk beli sabun itu nggak pernah. Kas RRM beli apa juga pernah, karena memang kasnya juga nggak begitu ada. Jadi memang kita secara inisiatif sendiri-sendiri, apa yang habis ya kita carikan, apa yang habis kita berikan. Jadi untuk pengurus itu kadang untuk harga-harga kurang memonitor. Ngerti Pak In, mantun. Betul apa? Oke. Jadi tadi untuk ramuannya itu adalah F1. F1 nanti silakan kalian cari di toko-toko ramuannya. Kalau nggak pakai F1 namanya kan Napoklin. Ya, saya juga kurang paham apa namanya. Kalau harganya jangan tanya deh. Wong itu teko-teko terus maksudnya. Oh, Oke, terima kasih dari saya hanya itu. Pak Anies silakan dilanjut. Coba tanya Pak dijawab Pak. Ini kan ini beberapa itu backgroundnya menjadi pengusaha Pak. Alhamdulillah.
Saya cuma tanya ini, khususnya kalau Mas Trio nih, Pak Dokter Menteri ini khususnya. Mas, dengan itu kan punya karyawan itu banyak. Kok sempat-sempatin ngurusi kayak gini, Mas? Ini yang kami dari pengusaha nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi saya gabung itu termasuk udah agak lama di organisasi masjid. Jadi gini, saya buka usaha istilahnya tidak hanya untuk tujuan untuk dunia saja. Jadi ketika saya buka usaha, saya akan menemukan apa sih tujuan Allah menciptakan kita gitu. Maksud Allah menciptakan kita itu apa sebetulnya? Dari situ saya mulai mengerti bahwa sebetulnya kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dari situlah mulai saya untuk mencari amalan apa sih yang bisa kita lakukan selain daripada amalan yang kita lakukan sehari-hari. Dan dari itu ya masjid itu. Untuk usahanya sendiri, alhamdulillah kita memang ada beberapa karyawan, jadi saya bisa untuk hari Ahad bisa ikut sama teman-teman di resepsi masjid. Mungkin seperti itu, Pak. Dua kata terakhir mungkin Pak. Ya alhamdulillah nanti. Jadi hidup itu akan lebih bermanfaat kalau kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya harapkan adik-adik semua ini nanti banyak mengambil pelajaran, walaupun istilahnya mungkin kurang fokus, kurang apa, banyak mengambil pelajaran dari kegotong royongan dalam resepsi masjid. Di semua ini sebenarnya perlu kepada gotong royong. Jadi jadilah bermanfaat untuk orang lain, dan memandang kebaikan adalah sebuah kebaikan. Jangan pernah kita memandang selain kebaikan, karena kebaikan tidak akan didapatkan dari keburukan. Kebaikan akan didapatkan dari kebaikan. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan untuk diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.